Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Yesus dan Imam. Penulis STS mengambil dari Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau namai dia Yohanes." Sebelum Yesus lahir, sebelum Tuhan berbicara lagi kepada Zakaria melalui malaikatnya, ada namanya masa vakum, masa keheningan, di mana setelah kitab Maleaki 400 tahun Tuhan tidak berbicara lagi melalui nabinya. Dan ini yang pertama kali lagi setelah 400 tahun Tuhan berbicara melalui malaikatnya kepada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria pada saat itu menerima pesannya Tuhan, yaitu tentang bagaimana istrinya yang mandul akan melahirkan. Dan ia akan melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes. Dan Yohanes inilah yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, bagi kedatangan Mesias, bagi kelahiran Yesus Kristus. Yohanes adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Supaya apa? Supaya setiap orang bertobat, karena keselamatan akan datang kepada mereka. Nah, Yesus adalah imam besar agung. Berbeda dengan imam-imam di dunia ini. Kalau imam besar yang ada di dunia ini hanya sebagai perantara manusia yang berdosa untuk mempersembahkan persembahannya, untuk membawa korban persembahannya ke mezbah. Tetapi Yesus kita berbeda. Yesus adalah imam besar agung. Artinya Yesus adalah imam besar yang turut juga merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia bukan hanya sekedar mempersembahkan korban, tetapi dia sendirilah yang menjadi korban. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya sekedar imam besar, tetapi Yesus adalah imam besar agung dan juga dia raja yang rela mempersembahkan hidupnya, yang rela mempersembahkan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya setiap kita yang berdosa tidak lagi mempersembahkan korban-korban di mezbah. Cukup ketika kita datang di bawah salib itu, ketika kita datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa kita diampuni, hidup kita dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita.